yang dialami oleh korban Lesti Kejora dalam hal ini adalah kekerasan fisik. Termasuk fresh ya Pak? Ini termasuk hal yang fresh gitu Bang. Ini mungkin kalau bisa dibilang kayak potret realita kali ya gitu, yang ada di sekitar kita. Bagi dong. Cek 1 2 3. Dah cukup suaranya. Cek. Aman ya? Orangnya nih yang belum. Pak, ada polisi, Pak. Bang Ferdi, Bang belum di atas meja ya duduk, cuma di sampingnya. Sampingnya, sampingnya Bang. Dia suruh ngomong. Oke, siap. Tes. Oke, Pak, siap, Pak. Foto dulu, Pak. Woi, Fajar, buku sakti nih. Tes 1 2. Coba yoga volumenya. Ya. Udah 1 2 tes. Udah maksimal. Bisa kita mulai? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pada siang hari ini, saya akan menyampaikan terkait dengan berita yang banyak ditanyakan oleh teman-teman media dan juga mungkin masyarakat terkait terjadinya perbuatan kekerasan dalam rumah tangga yang dialami oleh seseorang yang juga merupakan
public figure yang kita kenal dengan nama Lesti Kejora atau nama aslinya Lestiana. Perlu saya sampaikan bahwa dalam undang-undang kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 itu dikatakan di situ kekerasan dalam rumah tangga itu ada beberapa hal. Di antaranya satu, kekerasan fisik. Ini termasuk melanggar pasal 6. Kemudian kekerasan seksual. Kemudian kekerasan psikis. Dan terakhir adalah kekerasan penelantaran terhadap rumah tangga. Yang dialami oleh korban Lesti Kejora dalam hal ini adalah kekerasan fisik. Bisa saya sampaikan bahwa Polres Metro Jakarta Selatan dalam hal ini di mana korban melaporkan kejadian tindak pidana ini telah menerima laporan dari korban atas nama Saudari Lestiani atau lebih kita kenal dengan nama publiknya adalah Lesti Kejora. Kemudian terlapor dalam hal ini adalah suami korban atas nama Muhammad Rizky atau dikenal dengan nama Rizky Biliar. Kemudian kejadian ini terjadi pada tanggal 28 September tahun 2022, jadi beberapa hari yang lalu ya. Terjadi di rumah mereka, yaitu di Jalan Gaharu 3, nomor 10, Cilandak, Jakarta Selatan. Kejadian ini berawal dari penyampaian korban terhadap suaminya bahwa dia menyatakan mengetahui adanya perselingkuhan yang dilakukan oleh suami korban atau pelapor. Kemudian terjadi pertengkaran dan ini terjadi 2 kali kejadian pada hari itu. Pertama pada pukul 01.51 dini hari waktu Indonesia bagian Barat, di mana pada saat itu pelapor saudari Lesti Kejora menyampaikan ingin meminta dipulangkan ke rumah orang tuanya, dan ini membuat emosi daripada terlapor saudara Muhammad Rizky, kemudian melakukan kekerasan fisik, ya, di mana kekerasan fisik ini adalah terlapor berusaha mendorong korban dan membanting korban ke kasur dan mencekik leher korban sehingga korban terjatuh ke lantai, dan hal tersebut dilakukan berulang kali. Kemudian pada pukul 09.47 pagi hari waktu Indonesia bagian Barat, ini terjadi lagi kekerasan fisik yang dialami oleh saudari Lesti Kejora, di mana saudara Muhammad Rizky melakukan kekerasan dengan berusaha menarik tangan korban ke arah kamar mandi, kemudian membantingnya ke lantai dan dilakukan berulang kembali, sehingga tangan korban dan leher sebelah kiri korban serta tubuhnya merasa sakit. Atas perbuatan tersebut sehingga korban melaporkan kepada kepolisian, dalam hal ini Polres Metro Jakarta Selatan, yang telah menerima laporan polisi ini dan telah melakukan pemeriksaan di mana dalam pemeriksaan kita temukan adalah bahwa adanya unsur kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan oleh terlapor. Kemudian juga keterangan saksi yang telah kita periksa ada 2 orang, diantaranya adalah saudari Novita Sari
yang merupakan asisten rumah tangga, kemudian saudari Firda Novia Lita, ini karyawan Leslar Entertainment. Ini juga menerangkan dan menyaksikan kejadian kekerasan tersebut. Kemudian langkah yang dilakukan oleh penyidik tentunya sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Metro Jaya bahwa Polda Metro Jaya akan menegakkan hukum seadil-adilnya dan berpihak kepada keadilan khususnya pada korban. Kemudian kita telah melakukan langkah penyelidikan, penyidik telah melakukan pemeriksaan awal berupa permintaan visum terhadap korban, yang mana nanti hasil visum ini tentunya akan memperkuat terjadinya tindak pidana tersebut. Kemudian juga kita akan melakukan pemeriksaan psikologis terhadap korban atau pelapor, saudari Lestiani atau Lesti Kejora, ke Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak. Itu adalah langkah hukum yang ditentukan dalam ketentuan Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang perbuatan kekerasan dalam rumah tangga. Jadi sekali lagi kepolisian sangat menyayangkan terjadinya kejadian kekerasan ini dan bersimpati terhadap korban. Semoga hal seperti ini tidak terjadi lagi. Karena undang-undang telah mengatur apabila terjadi kekerasan dalam bentuk psikis, psikologis, seksual, penelantaran anak, ada ancaman hukumannya. Dan ini kita akan melakukan penegakan hukum sesuai dengan fakta yang ada. Demikian rekan-rekan yang bisa saya sampaikan. Kami akan menyampaikan nanti perkembangan lebih lanjut manakala sudah ada update terbaru dari pemeriksaan, yang tentunya dalam waktu dekat kita akan memanggil terlapor juga untuk dilakukan pemeriksaan. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dijadwalkan segera ya, oleh penyidik ya. Iya. Ancaman hukumannya akibat perbuatan ini ada 3 bentuk ya. Yang pertama, kalau menyebabkan luka, sakit seperti yang dialami oleh saudari Lesti Kejora ini ancamannya 5 tahun penjara dengan denda 15 juta rupiah. Kemudian apabila lukanya itu luka mengakibatkan luka berat, itu ancamannya 10 tahun. Kemudian kalau mengakibatkan lebih di atas itu lagi sampai meninggal dunia, itu 15 tahun. Jadi untuk sementara ini ancaman hukuman yang diterapkan terhadap terlapor ini adalah pasal 44 Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2004 tentang kekerasan dalam rumah tangga. Ancaman hukumannya 5 tahun penjara. Terima kasih. Iya, sama gitu. Sama, hasil visumnya sama dengan laporan. Teguh. Payung teguh. Udah gini doang nih. Kalau lu mau bertahan penjara gelap, cintain sama titik cahaya harapan. Hari lu masuk ke dunia orang kayak gini, seterusnya mereka kejar lu sampai mampus. Berikut gua kalau
Yoga Pratama selaku Ibu silakan naik ke atas panggung. Ada Freddy Sulaiman selaku Rais naik ke atas panggung. Kemudian ada Bapak Wani Darmawan selaku Baji Bapak naik ke atas panggung. Oke, kita tambahkan. Gimana Pak Produser? Oke, Mbak Hana Malasan, tapi rajin sekali kayaknya. Sambil menunggu kursi, silakan dimulai aja dulu. Oke. Ini untuk pertama-tama silakan untuk Bapak Lukman Sadi selaku Head of Creative Original Production Vision Picture untuk melakukan sambutan. Silakan Bapak Lukman. Terima kasih. Agak deg-degan nih biasanya saya sendirian, cuman mohon maaf Bu Clarissa sedang berhalangan hadir, tapi dia mewakili saya mewakili Bu Clarissa selaku Managing Director dari Vision Plus. Tentunya buat kita Vision Plus dengan hari ini kita launching original series 12 hari. Sebuah kebanggaan tersendiri ya, karena 12 hari ini sebuah konten kalau buat kita tuh mungkin yang agak sedikit berbeda dari sebelum-sebelumnya. Kita bicara tentang apa ya? Ya di sini kita bicara tadi sempat dilihat ada dunia penjara, dunia bisa dibilang dunia kriminalitas, tapi sebenarnya ini bicara lebih kepada isu sosial yang cukup besar di Indonesia khususnya, tentang keadilan itu sendiri gitu, tentang moral, tentang keadilan, tentang kemanusiaan, bagaimana sih sebenarnya keadilan yang ada di Indonesia maupun di dunia. Isu itu yang sebenarnya jadi garis besar, makanya ini jadi spesial banget gitu kan, di tengah juga begitu maraknya isu-isu ketidakadilan di Indonesia. Mudah-mudahan series ini bisa memberikan, ya satu, menjadi sebuah hiburan, tapi juga menjadi sebuah bahan pemikiran buat kita semua. Thank you. Tepuk tangan semua. Kamu bisa turun. Wow, kesumbasnya. Diganti McDani ya? Diganti orang Scotland. Oke, saya lagi ganti mic Pak, maaf. Mic-nya jadi geser dia ngomong. Mic-nya tadi Pak, bukan saya. Oke. Oke, pertanyaan lagi Pak Lukman Sadi. Banyak banget. Berani nanya ya? Pertama kita selalu berupaya menghadirkan series yang punya kualitas. Kualitas dalam arti kata baik dari sisi cerita, dari sisi visual, dari pemain dan semuanya. Itu yang memang sudah menjadi kayak SOP dari Vision Plus itu sendiri. Tujuannya apa? Tentunya untuk supaya nanti orang-orang yang melihat series ini akan mendapatkan sebuah hiburan sekaligus tadi aku bilang pemikiran ataupun hal-hal yang bisa relate dengan kehidupan mereka sendiri gitu kan. Terutama untuk kayak misalnya kita punya hashtag pastinya keadilan gitu kan. Series 12 hari ini kan gambarin banget tentang bagaimana situasi keadilan. Apakah kita di dunia ini sudah cukup adil gitu ya? Apakah bukan hanya sekedar dari sisi hukum ya, tapi dalam kehidupan sehari-hari apakah kita bisa melihat keadilan itu benar-benar sesuatu yang benar-benar adil atau based on dari gue temennya ini, gue punya kekuasaan, atau gue punya ini, gue punya hak ini, punya itu, akhirnya apakah itu masih bisa dibilang adil atau tidak? Nah ini yang menjadi tema besar dari series 12 hari ini sendiri. Nanti bisa ditanyain sama penggagasnya, ada Mas Eca, ada Pia gitu, bagaimana mereka berproses dan segala macam. Harapannya itu sekaligus ya tentunya kita pengen menghibur gitu kan. Kan orang juga maksudnya kalau kita ngomong series itu banyak yang pengen ngelihat berbagai macam genre gitu ya.
Termasuk fresh ya Pak? Ini termasuk hal yang fresh gitu Bang. Ini mungkin kalau misalnya bisa dibilang kayak potret realita kali ya gitu, yang ada di sekitar kita yang terjadi. Nah, waktu ada cerita ini ya seperti yang tadi Mas Lukman bilang gitu, kita ada di sisi yang sebelah mana sebenarnya gitu. Nah, penggambaran atau cerita-cerita yang kayak gitu yang mengawali lah waktu kita lagi brainstorming untuk kayaknya kita mesti bikin deh gitu. Oke. Untuk Mas Jian sendiri, dari trailernya kan kita melihat sebagai pelengkap. Jadi sebenarnya waktu di live IG juga kita sampaikan bahwa ini sebenarnya bisa dinikmati oleh keluarga, tapi tetap kalau anak kecil dibimbing dengan orang tua gitu. Dengan harapan banyak pesan-pesan yang bisa kita sampaikan kepada generasi kita sekarang bahwa ini loh, beginilah kondisi yang ada di negara kita sih. Kurang lebih seperti itu, Mas. di live IG sama saya juga ya? Iya, betul. Butuh pengakuan dong. Tampol ya. Nggak boleh kata-kata kasar. Oh iya. Iya. Tampol kan Nggak boleh. kasar, Kasar. bisa gini. Makanan ya tampol. Iya benar. Ya pasti. Pertanyaan kayak gitu. Apa tadi? Coba kamu boleh baca sekarang. Apa pertanyaannya? Pertanyaannya bagaimana kesusahan? Riset kita berapa lama ya kemarin tuh sekalian penulisan skenario segala macam. Tiga apa? 3 bulan. Mungkin 3 hari. Oh iya. 3 bulan. 3 harian lah, tapi di situ 3 bulan. 3 bulan. Pusing gue. Iya. Asli dingin banget. Cuman yang seru sebenarnya selain kita berproses di situ juga kita sama-sama belajar sebenarnya. Di sini kan yang mantan narapidana cuman McDani ya. Disebut ya. Untung nggak live yang disebut. Gimana Dan, penjara enak? Penjara enak? Jadi sebenarnya kita sama-sama ngeraba gitu. Sebenarnya dari dulu kalau Syutingnya ini tahun 2000 berapa? 2020 atau? Prosesnya panjang ya Bu ya? Panjang. Mulai dari proses kreatif kan kita selalu di Vision Plus mulai dari awal udah ikutannya sama jadi developing segala macam. Cuman memang di tengah-tengah kita proses syuting itu pandeminya atau covidnya tuh lagi yang di bahayanya untuk kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu. Bahkan kan ada beberapa lokasi yang akhirnya harus itu dapat izin tapi dengan syarat harus ada ini ada itu. Jadi memang situasinya lumayan lagi chaos sih. Itu kan di kota itu Pak. Waktu pandemi gimana itu ngaturnya itu? Nah ini silakan tanya sama Ibu Sutradara. Gimana? masuk sebenarnya karena itu dijaga ketat gitu kan. Tapi misi Kota Tua kan juga wow nih ya urusannya gitu. Terus perkampungan nggak mungkin juga yang lagi-lagi kayak kemarin ini bukan Idul Fitri gitu yang kampungnya kosong. Jadi izin keluar terus setiap hari pun juga kita antigen gitu, ambulans pun juga standby gitu setiap hari. Dan waktu ada PPKM level 4 Delta lagi naik-naiknya ya itulah yang dimana kita mesti kayaknya memang udah nggak bisa gitu. Jadi kita libur dulu waktu itu. Banyak adjustment lah. Ya. Banyak adjustment. Ya. Oke. Nah, mungkin pada penasaran ya. Ditanggepin dong maksudnya habis jawab. Oh ya. Iya. Gitu. apa Pak? Ya, itu tanggapin dulu tadi gini. Dalam diri setiap orang, konon ada malaikat dan iblis, dan manusia adalah majikannya. Ia yang ada dalam sel ini berdarah dingin. Saat yang lain ia sangat ramah dan setia kepada anak dan istrinya. Luar biasa. Tepuk tangan. Salah satu yang menarik untuk saya terlibat di sini itu karena manusianya, karakternya itu menceritakan manusia-manusia yang
ya bisa itu tadi mungkin Mas Wani bilang, bisa jadi potret gitu ya, bahwa seorang yang sudah menjadi bekas napi, salah ataupun tidak salah di mata hukum atau di mata keluarganya gitu, tapi tetap saja menjadi cerminan juga orang-orang yang menghakimi dia, nggak cuma menghakimi pada saat dia masuk, tapi juga pada saat dia sudah keluar. Dan orang-orang di dalamnya pun menyikapi sesama napi itu seperti apa, masing-masing punya kepentingan, masing-masing punya tujuan. Itu seru banget buat kami dan teman-teman cast lainnya untuk explore kita mau jadi manusia yang versi apa nih di sini gitu, yang digambarin ceritanya bareng Pia dan kawan-kawan gitu. Karena mudah-mudahan nanti yang nonton tuh bisa relate gitu. Oh, gue kayak gitu ya. Kadang-kadang mungkin yang tadi Mas Wani bilang, kita ngelihat orang cuma ini, oh katanya itu bekas napi, tentu kita udah ngecap orang ini sepenuhnya kayak apa gitu. Atau misalnya yang di penjara juga yang secara personal sih aku kalau ngeliat penjahat nggak takut, asal nggak jahat sama aku kan. Jadi Ibu Siti ini memang, ya siapa telepon mak gue, oke. Jadi Ibu Siti ini memang sangat penyayang, tapi juga sangat rasional, juga logika menghadapi kehidupan yang sebenarnya banyak tipu daya muslihat ya. Kan kita memang warga yang ikut-ikutan, dan kita bisa menjadi Ibu Siti yang yang tidak seperti orang kebanyakan kalau melihat kejahatan tuh udah pasti jahat. Seperti Om Senang tadi bilang, kayak yang jadi Om Rai, Om Senang aku manggilnya. Maksudnya ya itu, karena di kehidupan ini ketika lihat orang jahat langsung semuanya bilang jahat gitu. Padahal dia nggak melihat kenapa dia seperti itu, background apa yang dia punya sebelumnya gitu loh. Jadi mudah-mudahan tayangan ini atau series ini bisa membuat kita melihat orang jahat itu kenapa bisa jahat. Mudah-mudahan bisa nggak jadi jahat juga dalam Rido tokoh sentral banget di sini kan. Justru karakter yang ada di sekeliling Rido itu yang secara tidak langsung yang menjadi memberi pemahaman sama penonton nanti, karakter yang mengelilingi Rido ini gitu ya kan. Kalau dia nggak bisa berdiri sendiri karakternya begitu, meskipun dia ada sebagai sentral banget di sini. Nah, apalagi ya? Mungkin takut spoiler. Ada banyak adegan perkalian. Oh iya. Terus persiapannya itu gimana Mas? Ikut taekwondo dulu atau gimana? Iya, ada latihan dulu ini. Disediain ada instrukturnya ya, dilatih dulu sama. Ya, Mas Husni bukan? Tapi ini Mas Angga ya, konsepnya kan street fighting gitu, street bukan yang kayak terlalu ada unsur kayak asalnya gitu sih, nggak full ada aturannya teknis apa gitu, jadi agak berantakan sedikit begitu ya kan, street fighting terus ya penyabar atau karena saya di sini mau mending nyapa dulu. Terima kasih semuanya yang sudah hadir. Senang banget bisa berkumpul lagi setelah 1 tahun. Kebetulan di episode 1 kan belum nongol, jadi agak hati-hati mungkin kalau untuk ceritain. Yang pasti tadi udah sempat kesebut beberapa kali namanya. Jadi Anissa ini adalah anaknya Ibu Siti dan pernah punya hubungan khusus waktu remaja sama Rido. Jadi cuma bisa sampai di situ ceritanya. Betul. Kalau penasaran tungguin aja ya. Kalau penasaran tungguin aja episode selanjutnya ya. Ceritain di episode 2.
Gue yang gatel boleh gak sih? Jadi. Dari kemarin. Bu Siti tadi actingnya bagus banget. Itu bibirnya bisa split gitu gimana caranya Bu Siti? Coba boleh diulangi sekali lagi nggak Bu Siti? Iya. Baru kali ini orang dikatain bajingan seneng ya. Tapi fasih banget pas nengok ke sana bajingannya ya. Memang pas, memang pas. Ali. Yuk kerja yuk. Proses readingnya sebelumnya. Jadi proses reading juga dengan semua teman-teman, lalu diskusi dengan director juga langsung mau dibawa seperti apa. Terus serunya juga benar-benar dari skripnya kita bisa diskusi bareng-bareng ya sampai akhir. Terus kita ngebentuk karakternya juga bareng-bareng. Jadi seperti itu sih kurang lebih untuk pendalaman. Apa ada apa ya namanya karakter yang bisa apa ya membuat bahan itu wah kayaknya bisa kayak gini gitu kayak idolai karakter yang apa ya idolai karakter apa lu emang cari momen untuk ngobrol aja tersendiri gitu untuk sebuah cerita gitu apa yang ingin kita tampilkan kira-kira kita akan bermain di area yang mana gitu. Waktu datangnya cerita 12 hari ini menurut aku sebenarnya yang tadi aku bilang cukup dekat dengan realita kita gitu. Kita selalu pengen berupaya membuat cerita menerima cerita yang sangat dekat dengan masyarakat Indonesia kalau di Vision Plus. Walaupun memang mungkin ceritanya tentu influence-nya banyak, tapi bagaimana lokalitasnya tuh lumayan tinggi gitu. Kalau kita ngomong cerita di 12 hari ini kan kita bercerita tentang bagaimana sebuah sistem keadilan, gitu, sistem hukum yang mungkin merefleksikan dari Indonesia itu sendiri dan juga realita terhadap orang-orang di sekitar melihat mantan napi, terhadap keadilan itu sendiri, terhadap sistem penjara, terhadap hukum dan segala macam. Nah ini yang paling penting adalah buat kita sisi humanismenya sangat tinggi sekali. Kita melihat sisi humanismenya sangat tinggi dan kita bisa membuat ini menjadi sesuatu yang bisa merefleksikan yang tadi aku bilang tadi itu sekian banyak. Tentunya tidak merupakan. Oke. Tim stand, tim fighting. Di depan. Kita di crop aja. Aduh baju KTP tuh. Oke, 12 tuh, 12. Belum telat. McDani mana McDani? Lagi ngerokok. Ya. Nanti green screen aja dia udah ditempel. Nanti di crop aja. Mungkin boleh diceritain sedikit mengenai series 12 hari ini seperti apa sih Mas? Oke, 12 hari adalah sebuah series yang akan mulai tayang mulai 1 Oktober di Vision Plus. Ini original series kita yang baru lagi, di mana Vision Plus itu selalu komit akan mengeluarkan original seriesnya setiap sebulan sekali. Nah ini series terbarunya 12 hari. Ceritanya sih sebenarnya kita bicara tentang dunia realita ya, bagaimana kehidupan di penjara dan setelah keluar dari penjara. Seorang tokoh namanya Rido, dia di penjara. Apakah begitu keluar penjara dia akan menerima seperti bayangan, oh udah bebas, apakah betul seperti itu atau tidak? Kan kalau kita lihat realita banyak juga ada cap-cap tertentu di mana misalnya sudah pernah masuk penjara akhirnya dicap akan selalu jadi jahat, apapun alasan dia di penjara dan segala macam. Kita gambarin realita itu sih, dari sisi manusianya, dari sisi bagaimana masyarakat juga melihat gitu. Tapi juga di sini ada unsur-unsur di mana kadang-kadang tuh sesuatu yang kayaknya sulit bisa jadi sebuah hal yang lucu gitu. Jadi kayak ada semacam dark comedy-nya juga gitu. Nah ini yang sebenarnya cerita dari 12 hari ini, bercerita tentang 12 hari setelah Rido keluar dari penjara tersebut.
genrenya sendiri secara Sebenarnya ini drama sih, kalau aku bilang drama, tapi memang ada unsur actionnya ya. Ada unsur actionnya, tapi secara basic kita bisa bilang ini sebuah drama sih. Tentang kehidupan lah, realita kehidupan gitu. Di dalamnya ada bumbu action pasti gitu kan. Sama juga aku lebih melihat bisa juga menjadi sebuah tontonan keluarga sih. dari seri-seri yang lainnya mungkin apa sih yang membedakan dengan 12 hari ini Mas? Ya ini kan tema yang lumayan jarang dimunculin ya, apalagi di OTT ya, gitu, bahwa tiba-tiba ada sebuah konsep drama yang bicara tentang dunia hitam gitu, tapi dari sudut pandang yang berbeda gitu, bahwa ada seseorang yang memang punya masalah hukum, walaupun dia sendiri membela diri gitu, tapi akhirnya masuk penjara, tapi akhirnya keluar. Penerimaan masyarakatnya juga sangat beragam gitu, yang juga membuat keyakinan bahkan untuk yang nonton begini ya kali ya rasanya kalau orang-orang yang keluar dari penjara, karena capnya udah sangat besar bahwa ini keluar dari penjara. Di satu sisi juga bisa melihat realita bahwa seperti kayak gini, matinya keadilan. Kita hukum di Indonesia ini sebenarnya udah bener adil atau enggak sih? Itu dari sisi hukum. Kita sendiri sebagai manusia sama sekeliling kita gitu, apakah kita yakin kita betul-betul adil gitu? Dan adil itu atas ukuran dan takaran siapa? Nah ini bisa dilihat dari series 12 hari ini. Ya Mas, mungkin kalau dari segi promosi sendiri gimana sih dari Vision Plus? Karena kan mungkin ini ceritanya cukup berat ya. Nah itu gimana Mas? Ini cerita cukup berat yang dikemas sebenarnya kalau misalnya nanti teman-teman lihat di Vision Plus, balutan ceritanya tuh sekelilingnya juga sangat nggak yang terus akhirnya jadi berat banget gitu. Aku susah ya ceritanya, tapi bisa menjadi sebuah hal yang menghibur, tapi juga langsung, oh iya ya, bener juga ya, apa yang dia tertawakan itu, kalau gua rasanya dari situ gimana ya. Jadi kemasannya tuh dengan cerita yang berat, tapi kita kemas ada unsur komedinya, ada actionnya, sehingga layak untuk menjadi tontonan di Vision Plus untuk dari segala kalangan tadi aku bilang. Bisa jadi ini sebuah drama keluarga. Gitu sih. Harapannya sih nggak muluk-muluk, yang pasti banyak yang nonton gitu ya. Kalau kita bikin konten kan pasti pengennya banyak yang nonton, dan tentunya itu harapannya selain jadi sebuah hiburan, mungkin bisa jadi sebuah perenungan, sebuah bahan pemikiran yang tadi aku bilang. Kalau kita ngomong tentang keadilan, di kita ini keadilan ini masih berjalan dengan baik apa enggak sih? Kita adil apa enggak sih? Makanya kita selalu pakai di film di series ini kita pakai hashtag matinya keadilan. Apalagi kita juga melihat banyak sekali proses-proses apapun atau dalam kehidupan hukum kita di Indonesia itu banyak sekali hal-hal yang bisa kita bilang ini nggak adil ya. Tapi yang satu bilang enggak, ini udah adil. Nah ini jadi bisa bahan perbincangan sih. Sampai misalkan 12 hari ini banyak yang nonton, kedepannya Vision Plus bakal ngadirin series dengan genre yang sama nggak sih tentang isu sosial juga? Gini, Vision Plus itu sebenarnya selalu bikin genre yang isu sosialnya lumayan tinggi gitu. Kalian bisa lihat ya di konten-konten sebelumnya kita ngomong bad parenting gitu. Bad parenting itu tentang keluarga yang ternyata memang itu ditarik dari kejadian-kejadian nyata dari keluarga-keluarga di Indonesia. Bagaimana sebuah keluarga yang kelihatannya balutannya harmonis, tapi di dalamnya enggak. Itu kan isu sosial. Royal Blood tentang perjodohan. Bagaimana sih isu perjodohan di Indonesia? Dari sisi bibit bebet bobot misalnya. Dari keluarga bangsawan, luar biasa. Bagaimana seorang anak punya cita-cita untuk menjadi sesuatu, tapi orang tua tidak menyetujui. Jadi memang justru basic utama dari yang selalu dilakukan Vision Plus terhadap cita-citanya adalah membawa isu-isu sosial yang sangat relate dengan masyarakat Indonesia. Itu sih. Oke? Boleh. Ya Mas, mungkin boleh diceritain nih ide cerita dari 12 hari ini gimana sih? Ide ceritanya jadi Reza Nangin bareng sama gua tuh pernah berkunjung lah ke sebuah lapas di Indonesia. Terus kita tuh pernah dapat cerita bahwa
sebuah ketidakadilan seorang mantan napi gitu. Ketika keluar dia merasa kayaknya lebih diterima di dalam penjara tuh lebih enak karena dia dapat tempat tinggal, dia dapat makan, sedangkan di luar dia ditolak sama lingkungannya. Dari cerita ini tuh kita berpikir kayak ternyata banyak hal yang terjadi seperti ini gitu. Ketika mantan napi tuh keluar dari penjara dan mereka tidak diterima oleh masyarakat. Nah ini yang pengen kita angkat akhirnya dan kita tambahin dengan cerita-cerita lainnya bahwa ketika Rido keluar ternyata ada sebuah misteri yang dia dapat dan ternyata ini berkaitan dengan matinya keadilan. Kurang lebih seperti itu sih. Kan ini sebagai produser, kalau kira-kira proses untuk bisa akhirnya merealisasikan adegan dengan cara kerjasama sama Mbak Pia itu gimana sih? Jadi sebenarnya bisa dari pertama kita menggodok ceritanya bertiga ya. Aku, Reza Nangin sama Pia. Jadi emang dari awal kita duduk bareng dari draft 1 sampai draft kesekian dan dari scene 1 episode 1 sampai di episode 12 kita selalu duduk bertiga menyatukan cerita, jadi saling brainstorming lah. Cukup panjang, bahkan kalau nggak salah aku ingat kita sampai pagi, berhari-hari pagi untuk menentukan alur ceritanya yang terbaik karena biar semua orang tuh bisa merasakan relate, nggak yang cuman pukul-pukulan atau mungkin di penjara begitu aja, tapi ada pesan yang kita sampaikan di setiap adegannya sih. Matinya keadilan ini untuk digaungkannya memang awalnya mulai dari mana dan bagaimana penyampaiannya? Yes, emang dari awal pesan dari series ini adalah matinya keadilan, gimana seorang Rido nanti akan terungkap bahwa dia masuk pun itu bukan karena dia melakukan kekerasan. Terus pas dia keluar pun dia tidak menerima perlakuan yang semestinya. Bahkan ternyata banyak misteri yang setiap harinya itu terungkap di perjalanan dia mencari jalan ketika dia keluar dari penjara. Dan ini yang memang kita dari awal sepakati, dari awal kita bikin ini juga, dan kita mencoba untuk menggaungkan pas banget. Hari-hari ini banyak banget kasus-kasus yang kayaknya kok nggak adil ya. Banyak hal-hal di Indonesia yang kayaknya ini tidak adil untuk masyarakat, untuk seseorang, dan ini yang kita membuat, kita rangkum menjadi hashtag matinya keadilan. Tapi mungkin proses syutingnya gimana sih? Ada kesulitan? Kesulitannya pasti COVID. Kita sempat berhenti 3 minggu karena pandemi. Kita sempat mengubah beberapa set, kayak set penjara. Akhirnya kita harus nge-build penjaranya karena awalnya kita ada di sebuah penjara, kita udah oke segala macam karena kita pengen pakai yang real. Tapi ternyata karena COVID dilarang masuk dan segala macam, akhirnya kita keluar, kita bikin penjara sendiri. Itu kesulitan pertama pastinya. Terus mengumpulkan banyak orang karena adegan-adegannya nggak 1-2 doang di setnya, melibatkan banyak orang, apalagi di kota tua itu ratusan orang kita harus kumpulin. Tetapi dengan catatan kita tetap harus mematuhi protokol kesehatan. Jadi kayak antigen ratusan orang, beres cut itu langsung pakai masker, beres cut tuh langsung mencar, nggak boleh berkumpul. Terus hanya sampai jam berapa doang di sana. Dan itu kesulitannya sih. Syuting di saat pandemi cukup seru karena banyak hal-hal yang harus kita patuhi demi proses berjalan dengan baik. Tapi tadi setelah screening episode pertama cukup memuaskan nggak sih? Happy banget. Banyak treatment baru yang mungkin kita munculin juga, kayak penjaranya warna-warni. Sedangkan pas di luar warnanya lebih monokrom. Ya tadi udah dijelasin juga tadi di sama Pia bahwa kita pengen menggambarkan bahwa flashbacknya Rido ini masih fresh banget. Kita juga pengen kasih pesan dikit bahwa terkadang para teman-teman kita yang mantan napi ini merasa hidupnya lebih berwarna di dalam penjara daripada di luar, karena di luar lebih monoton, dia hanya dibilang mantan napi dan nggak diterima. Itu pesan itu yang kuat kita pengen gambarkan, bahwa ternyata ada beberapa orang merasa bahwa dia lebih happy di dalam. Salah satu yang di-highlight di sini kan adegan yang flashback gitu ya, dari dalam dan di luar penjara. Tantangannya apa sih untuk bisa membuat set gimana caranya supaya kelihatan di dalam dan luar penjara itu flashbacknya lebih baik? Membuat jadi gini, sebenarnya yang unik adalah kalau nanti kita nonton episode-episode selanjutnya adalah selalu ada adegan yang kita samakan
kejadian Rido di luar penjara sama di dalam. Itu selalu menjadi, jadi bukan yang tiba-tiba diam terus dia teringat flashback, tapi ada sesuatu trigger yang membuat dia teringat dengan apa yang dilakukan di penjara. Jadi treatment ini yang cukup tricky juga kita lakukan adalah, jadi pada saat penulisan dari tim penulis juga sangat memerhatikan hook-hooknya, bagaimana cara menyambungkan biar smooth, tidak terkesan hanya flashback begitu aja. Oke. Boleh. Oke, Mbak Fe bisa diceritain pengalaman jadi sutradara, biasanya kan di depan layar, sekarang di balik layar. Menyenangkan ya, maksudnya dari awal kan memang saya sangat respect dan menghargai sekali dunia filmmaking gitu, dunia audiovisual. Memang tapi yang pertama kali ngebawa saya ada ke dunia ini adalah sebagai pemain gitu. Tapi dari dulu tuh selalu, mungkin cita-cita dari dulu memang maunya adanya di belakang layar gitu, tapi kesempatan selalu adanya sebagai pemain, masih lagi sebagai pemain gitu. Dan ketika pada akhirnya saya mendirect tuh ada rasa lain yang kayaknya jangan-jangan justru ini gue gitu, karena ketika bermain tuh karena saya sangat menghargai dunia ini gitu, justru nervous banget gitu setiap kali, apalagi seni panggung gitu misalnya, mata langsung banyak yang lihat, lalu ketika kita ada di film semua orang lihat gitu, seneng tapi nervous gitu. Justru pas ngedirect senengnya ada, excitementnya ada, semuanya ada, nggak ada capek-capeknya, tapi nervousnya nggak seperti lagi main gitu. Jadi jangan-jangan memang kesini nih jurusannya gitu sih. Tapi ini pertama kalinya jadi sutradara atau sebelumnya? Sebelumnya udah beberapa kali, tapi film pendek, ada series juga yang belum tayang juga gitu. Ya udah, ini yang kalau series ini yang kedua, tapi yang tayang pertama kali. Oke. 12 hari kan kayaknya agak berat gitu kalau ditonton dari episode pertama gitu. Kenapa sih Mbak ngambil itu? Kenapa nggak ngambil yang cerita yang ringan aja gitu, yang mungkin lebih bisa relate banget lah sama? Nah itu kita mau coba kasih suguhan yang sedikit berbeda gitu. Sebenarnya kalau mau ditarik mungkin esensi ceritanya berat gitu, tapi gimana sih caranya kita menyuguhkan sesuatu yang katanya atau kelihatannya berat tapi sangat ringan dan bisa dinikmati sebagai hiburan gitu. Jadi sebenarnya ini maunya kritik sosial tapi gimana caranya fun gitu. Jadi yang nonton tuh nggak berasa kalau kita lagi kritik gitu, sebenarnya kritik sosial, tapi penyajiannya tuh maunya benar-benar yang fun, bisa ditonton semuanya, enjoyable untuk ditonton. Secara nggak sadar mereka kayak ada nilai-nilai yang semoga bisa nempel juga gitu sih. Oke, Mbak Pia kan udah lama juga di bidang acting ya. Mbak Pia selama mendirect ini tuh ngasih ini nggak sih kayak arahan-arahannya harusnya kayak gini nih actingnya kayak gitu? Pasti iya dan enggak sih, maksudnya kita dari awal sama pemain kita pasti bedah semuanya gitu, karena saya juga sebagai pengalaman sebagai pemain gitu ya, yang lebih kenal karakternya itu mungkin kita sebagai pemain gitu. Begitupun ketika saya jadi sutradara gitu, tanya satu-satu, karena ketika satu-satu pemain udah diberikan karakternya, karakter itu pure milik dia gitu. Dan coba diskusi yuk sama gue apa yang mau ditonjolin gitu, apa yang menurut lo karakter lo kayak gimana, apa segala macam. Itu buatku karakter itu udah milik si pemain yang ditunjuk gitu sih. Jadi bedah barengnya sama-sama, tapi yang lebih paham pasti si pemeran itu. Oke, pemeran utamanya tadi Yoga Pratama, ada pertimbangan tersendiri nggak sih Mbak? Kenapa dia nggak, kenapa nggak aktor-aktor lain mungkin yang bisa mengaring lebih, karena ini napi kan? Nah itu kita justru maunya ngelihat sosok yang nggak sangar tapi di penjara gitu, karena ya kontrasnya adalah itu gitu, sosok Yoga Pratama tapi kok dia masuk penjara, kenapa gitu. Orang katanya kalau jahat kelihatan dari mukanya atau enggak gitu, ini makanya banyak pemain yang justru kayak tadi kita lihat yang kelihatannya jahat malah enggak, yang kelihatannya enggak malah jahat gitu. Tadi cukup puas nggak sih setelah nonton hasilnya?
Sebenarnya ada sedikit banyak yang masih aduh harusnya diginiin, aduh harusnya digituin gitu. Tapi ya mau nggak mau ini udah tayang gitu. Jadi kita berusaha menyajikan yang terbaik lah gitu. Tapi sedikit banyak tadi juga sempat ngobrol sama Mas Lukman. Aduh ini harusnya gemes gitu. Tapi ya udah tayang. Tapi itu yang terbaik yang kita lakukan sih. Mbak Pia yakin 12 hari bisa bikin masyarakat merasa kayak aduh relate gitu dan sedikit banyak pasti ada kerilitan yang mungkin nggak langsung gitu ya. Kayak tadi jawaban cast lain setelah ini kan juga pertama kali mereka nonton, ternyata banyak banget sudut pandang lain yang mereka tangkap gitu. Jadi tadi agak ternyata bisa dilihat dari sini, bisa dilihat dari situ gitu. Jadi relate-nya tuh beda-beda gitu, nggak sekedar yang pernah masuk penjara aja yang pada akhirnya relate gitu. Menjadi society juga ternyata bisa relate. Harapannya Mbak untuk series 12 hari ini? Harapannya yaitu bisa dinikmati aja paling nggak gitu, dinikmati sebagai hiburan, have fun nonton, boleh berkelompok, boleh sendiri-sendiri karena di sini juga ada love story-nya, ada action-nya, ada komedinya yang cukup kental juga gitu. Dan kalau mau ada pelajaran yang bisa diambil silahkan gitu, tapi ya semoga ketika ditonton dan have fun dan bisa nempel gitu sama seriesnya, sedikit banyak adalah nilai-nilai yang nyangkut gitu secara nggak sadar. Oke, makasih.